Masjid Keramat itu diprakarsai oleh seorang ulama Pulau Tengah, asli Pulau Tengah, namanya Tengku Keluhui namanya. Biasa digelari atau terkenal dengan gelar Syekh Kuat atau Syekh itu saja. Nah, ketika beliau pulang dari pendidikan atau menuntut ilmu tadi, beliau mulai mengajarkan masyarakat. Lalu dalam masa berselang beliau mendirikan sebuah surau kecil yang lokasinya arah apa namanya tuh, sebelah samping dari Masjid Keramat sekarang ini. Surau tadi. Surau tadi karena penyebaran Islam sudah mulai sudah mulai berkembang, dan banyak juga penganut Islam di Pulau Tengah tadi yang kembali kepada ajaran semula ya seharusnya. Akhirnya surau tadi tidak bisa tertampung untuk menampung jamaah dan sebagainya, dan beliau juga ada inisiatif untuk membangun masjid baru yang lebih besar, yang lebih kokoh dan lebih luas untuk anak cucu mereka ke depan. Mulailah mereka rapat pada suatu malam untuk membahas tentang hal tersebut, dan inti daripada rapat tadi mereka sepakat dari masyarakat sampai ke tokoh-tokoh adat dan sebagainya dan tokoh masyarakat, mereka sepakat untuk mendirikan sebuah masjid yang lebih besar tadi. Maka dalam hal itu diutuslah dua orang putra dari Syekh atau Tengku Beruki tadi yang bernama Haji Raha dan Haji Rateh untuk mempelajari struktur Masjid Demak. Setelah mereka pulang dari belajar di Madinah atau di Mekah tadi, mereka kembali ke Pulau Tengah lagi, dan mereka membawa, bahasa kami Pulau Tengah itu biki, sebuah tanaman yang biasanya berada di tepi-tepi air dan sebagainya. Kalau biki itu kita Indonesiakan jadi pimping namanya tuh. Nah, pimping itu kan bisa bisa disambung-sambung, maka berbentuk maket nanti itu. Itu yang dibawa ke sini. Jadi mudah, tiangnya berapa, atapnya berapa tupang dan sebagainya. Nah, jadi jelas di situ. Itu yang mereka pelajari tadi. Lalu setelah mereka sampai di sini, mereka menyuguhkan itu kepada tokoh masyarakat, tokoh adat dan sebagainya untuk mempelajari ulang tadi. Berapa tiang yang dibutuhkan kan gitu. Akhirnya kesimpulan rapat yang kedua ini tadi, maka dibentuklah panitia, pengurus dan sebagainya untuk pembangunan masjid tersebut. Salah satu panitia tadi termasuklah anak-anak atau putra-putra dari si Syekh tadi, Syekh Kuat tadi. Langkah pertama mereka lakukan adalah untuk menyortir kayu yang akan dipilih tadi, disortir ulang. Mereka memilih kayu-kayu yang besar dan tahan lama, awet. Nah, mereka memilih, kalau kita di sini ada medang namanya, medang kuning, medang putih dan sebagainya. Termasuk juga yang jelas kayu-kayu yang kira-kira kuat dan tahan terhadap sesuatu tadi, segala hal. Setelah dipilih sebagainya, barulah mereka untuk menebang sesuai dengan yang sudah ditandai tadi. Dalam menebang tadi, mereka juga dengan cara bergotong royong ya, mereka seluruh masyarakat turun ke lapangan semuanya, mereka ngambil kayu dan sebagainya, kemudian dari hutan ke sini itu dihela tuh, bahasa kami itu ditarik. Kemudian selanjutnya setelah sampai di sini, mulailah mereka mengukir dan sebagainya sesuai dengan permintaan, sesuai dengan anjuran. Ada seorang ahli ukir namanya tuh si Tengku Beruki tadi. Nah, itu ahli ukir beliau tuh. Beliau lah sebagai sebagai yang memberi model, yang memberikan yang membuat model dan sebagainya. Itu Tengku Beruki namanya. Kemudian selanjutnya setelah ukiran tadi ditugaskan kepada masyarakat. Jadi makanya kami di sini tuh pertama alat nggak ada, yang ada tuh cuman secara manual saja tuh. Nggak ada mesin, nggak ada kren, nggak ada sebagainya. Semua yang ada dipakai seperti parang mungkin atau juga beliung, itu yang bisa dipakai untuk digunakan untuk membuat model-model kayu-kayu yang dibutuhkan tadi. Itu satu. Kemudian untuk yang tugas yang kecil-kecil itu diserahkan, itu untuk laki-laki ya. Kemudian tugas yang kecil-kecil itu diserahkan kepada yang perempuan, wanita. Contoh ada
ventilasi itu sepanjang tuh itu kan dulu sebanyak 750 buah kalau tidak salah tuh ventilasi itu. Mungkin mungkin lebih, mungkin sekarang mungkin lebih. Nah, itu yang wanita yang buat itu. Pekerjaan rumah diberikan satu orang wanita di rumah tadi dulu kan tumbi nyebut tuh. Satu tumbi itu, keluarga itu ada wanitanya di rumah diberikan minimal 5 buah. Nah, makanya nggak setel ukuran itu, ada yang gedang, ada yang sedang, ada yang kecil. Nah, kemudian selanjutnya singkat cerita ketika tahun 1780 tepatnya di bulan Rabiul Awal mereka sepakatlah untuk melaksanakan pendirian masjid tadi. Dikarenakan bertepatan dengan hari lahir tadi, karena kami di sini biasanya hari lahir Muhammad, hari H-nya itu diadakan peringatan Maulid Nabi. Nah, jadi tertunda, maka besoknya lagi diadakan tadi. Berarti tanggal 13 Rabiul Awal tadi, di minggu pertama bulan Rajab kalau tidak salah, atau bulan Sa'ban saya lupa tuh, di tahun 1780. Maka didirikanlah masjid tadi dengan mengundang seluruh desa-desa yang terdekat di sini nih. Akhirnya timbullah ide dari Syekh Kuat tadi, berkata begini, bisa ndak kira-kira hadirkan sebanyak 25 orang untuk azan di setiap di setiap tiang-tiang tadi. Tiang kan berjumlah 25 tiang kan gitu. Jadi ada satu tiang, ada seorang, kemudian dilaksanakan azan di situ. Setelah azan kita baru melaksanakan sholat sunnah, bisa sholat hajat dan sebagainya, atau sholat mutlak dan sebagainya. Kemudian mereka berdoa bersama. Setelah itu mereka mengadakan ratib saman, itulah kira-kira. Itu makanya ratib tegak yang pertama kali secara besar-besaran di saat pembangunan Masjid Keramat tuh. Jadi antara ratib saman atau ratib tegak tadi dengan pembangunan Masjid Keramat itu udah bisa dipisah tuh. Udah bisa dipisah tuh. Baik sejarahnya atau penggunaannya, itu nggak bisa dipisah tuh. Akhirnya mereka berdoa kepada Allah, memohon supaya diberikan kemudahan, diberikan keselamatan dan sebagainya tadi. Nah, mungkin di situ ada letak timbul keramatnya mungkin ya. Satu, bisa jadi karena ketulusan para masyarakat untuk mendapatkan sebuah masjid besar lah dengan usaha yang seadanya tadi. Bisa jadi satu, Allah ringankan benda tadi. Bisa jadi kemungkinan. Atau yang kedua, Allah kuatkan uhang-uhang zaman itu. Yang kedua, kayu segedang ini tanpa alat kok bisa diangkat kan gitu. Yang ketiga, kayu segedang itu bagaimana cara uhang masukkan dari A ke B? Nah, kan gitu. Pertama mungkin dengan dengan ilmu bangunan mungkin. Yang kedua tadi mungkin dengan ilmu yang dipakai secara tadi yang Allah berikan tadi mungkin secara keramat. Mungkin itu keramatnya mungkin. Nah, sementara para tamu pengunjung selama ini mungkin mengingatkan keramat dari kejadian-kejadian seperti selamat dari kebakaran, mungkin selamat dari gempa bumi, mungkin nggak ada orang melihat ke belakang. Nah, kemudian mulailah mereka bekerja tadi, siang malam mereka membangun Masjid Keramat tadi, dan akhirnya singkat cerita di tahun 1785 tadi maka selesailah pembangunan tadi, dan juga diawali dengan sholat Jumat pertama kali, sekaligus setelah Jumat diadakan juga ratib saman yang kedua.